Pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien. Pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak, termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana semestinya. Emisi ada zat, energi, dan atau komponen lain yang dihasilkan dalam suatu kegiatan yang masuk dan atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Sumber pencemaran udara dibagi menjadi dua, yaitu sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Pencemaran udara dari sumber bergerak berasal dari kegiatan transportasi, sedangkan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak berasal dari kegiatan industri, pembakaran sampah, pembakaran hutan, dan lahan. Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi yang telah ditetapkan, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan, dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan, dan pemeriksaan penaatan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara. Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi buang, pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama, pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan, dan pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai dengan standar internasional. Dampak dari pencemaran udara. Yang pertama, peningkatan suhu permukaan bumi, seperti efek dari rumah kaca. Yang kedua, hujan asam, yang dapat menyebabkan korosif dan berubahnya kesuburan tanah. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, penipisan lapisan ozon. Yang kelima, sering terjadinya asbut atau asap dan kabut. Yang keenam, gangguan kesehatan dan lainnya. Dampak pencemaran udara pada akhirnya akan merugikan kehidupan makhluk hidup di bumi dan khususnya berdampak terhadap memburuknya kesehatan manusia. Dalam rangka meningkatkan kualitas udara dan mengurangi dampak negatif pencemaran udara, maka Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut. Yang pertama, inventarisasi emisi pencemaran udara dan penyusunan indeks kualitas udara yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan, strategi, dan peraturan pengendalian pencemaran udara. Yang kedua, penyusunan dan penetapan perumusan kebijakan dan penetapan baku mutu udara yang digunakan sebagai instrumen perencanaan dan pencegahan pencemaran. Yang ketiga, evaluasi kualitas udara perkotaan dan pendampingan penerapan green transportation sebagai upaya pengendalian pencemaran udara sumber bergerak. Yang keempat, evaluasi kinerja perusahaan dalam pengendalian pencemaran udara dan pembinaan industri dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan serta efisiensi energi sebagai upaya penurunan beban pencemaran udara dan pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak. Dan yang terakhir yaitu pembangunan stasiun pemantau kualitas udara kontinu (AQMS), pemantauan udara ambien yang digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dan akses informasi kualitas udara (ISPU) bagi masyarakat.
Dari materi pengendalian pencemaran udara, dapat disimpulkan bahwa pencemaran udara merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Sumber utama pencemaran udara adalah emisi dari industri, transportasi, pembangkit listrik, dan kegiatan pertanian. Namun, teknologi dan kebijakan pengendalian telah dikembangkan untuk mengurangi emisi dan dampaknya. Kesadaran dan partisipasi semua pihak termasuk pemerintah, industri, masyarakat, dan individu penting dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, kerjasama global dan penelitian terus-menerus juga diperlukan untuk mencapai pengendalian pencemaran udara yang lebih efektif. Saran untuk menjaga udara tetap bersih, kita perlu memperhatikan penggunaan kendaraan dan perawatan kendaraan agar dapat mencegah kerusakan lingkungan dari polusi emisi sumber bergerak yang mengeluarkan gas emisi yang melebihi baku mutu dan dapat menjaga kebersihan udara dengan melakukan pemantauan kualitas udara ambien. Mengurangi emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin, mengurangi penggunaan gas freon, tidak membakar hutan, tidak merokok, dan menanam pohon. Pepohonan dapat meningkatkan kualitas udara secara langsung dan tidak langsung. Pohon akan membersihkan udara dari polutan berbahaya dan menghasilkan oksigen.